Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di sini saya akan membawakan film baru yang berjudul Officer Black Belt. Film ini mengisahkan seorang pria muda yang bernama Lee Jung-do. Ia adalah seorang pria yang bekerja sebagai juru antar di restoran ayam milik ayahnya. Dari luar, Lee Jung-do tampak seperti pria biasa yang suka bermain game sambil minum-minum dengan teman-temannya. Namun, Lee Jung-do sebenarnya adalah jagoan dalam seni bela diri. Dia merupakan pemegang sabuk hitam yang merupakan peringkat tertinggi dalam taekwondo, kendo, dan judo. Penasaran dengan ceritanya? Yuk mari kita masuk ke ceritanya. Cerita berawal dari pemuda yang sedang bermain game. Mereka tengah asik bermain game bersama. Ketika gamenya selesai, salah satu pria itu mendapatkan telepon. Ya, ini dia Lee Jung-do, pemeran utama dari film ini. Dia disuruh ayahnya untuk mengantarkan ayam goreng ke para pelanggannya. Hingga pada malam hari, ketika dia akan kembali ke base campnya, di lorong gang dia melihat dua orang pria sedang berkelahi. Lee Jung-do malah asik menonton mereka gelut. Namun, dalam perkelahian itu, terlihat seseorang polisi yang sudah terluka parah dan ingin ditusbol oleh pria lainnya. Melihat perkelahian itu semakin bahaya, Lee Jung-do menghampirinya dan membantu pria itu menumbangkan penjahatnya. Dengan mudahnya, dia mengalahkannya. Keesokan harinya, Lee Jung-do mendapatkan penghargaan dari kantor polisi karena semalam dia membantu polisi menangani penjahat. Kemudian, manajer divisi pengawasan elektronik, Kim Sun-min, menghampirinya. Di ruangannya, Kim Sun-min meminta Lee Jung-do untuk bergabung ke divisi pengawasan elektronik untuk mengawasi EX Napi selama 24 jam lewat gelang kaki dengan pelacaknya. Karena Pak Cho cedera, divisi ini jadi kekurangan orang. Oleh karena itu, Pak Kim Sun-min meminta Lee Jung-do untuk membantunya sementara. Ternyata divisi ini merupakan polisi bela diri, jadi saya sebut polisi bela diri saja. Oke, setelah itu Jung-do kembali ke base campnya. Dia meminta pendapat pada teman-temannya. Karena teman-temannya mengetahui bela diri Jung-do, mereka mendukungnya. Selepas dari sana, Jung-do juga meminta izin kepada ayahnya. Untung, ayahnya juga mendukung Jung-do. Keesokan harinya, Jung-do menerima tawaran itu dan pergi menuju kantor polisi bela diri. Lalu, dia pun diajari oleh pegawai lainnya. Jika yang dimonitor itu adalah orang-orang yang diawasinya, mereka memiliki kasus berbeda. Saat baterai kakinya mencapai 30%, warna ikonnya menjadi kuning. Jadi dirinya harus menghubungi dan membujuknya untuk mengisi daya. Tapi, jika mereka tidak mau, maka kita harus bergerak. Kemudian Jung-do pun melakukan tugasnya. Dia memantau orang-orang yang diawasinya, hingga ada ikon yang berwarna kuning. Dia pun langsung menelponnya dan menyuruh untuk mengisi daya gelang kakinya. Tapi tidak segampang yang dipikirkan, EX Napi itu menolaknya dan menutup telepon Jung-do 2 kali, hingga Jung-do melapor kepada Pak Kim. Lalu mereka berdua pun pergi ke tempat EX Napi itu. Sesampainya di sana, Jung-do melihat-lihat sekitarnya. Karena dia mengetahui gedung-gedung waktu menjadi pengantar ayam, Jung-do mengatakan jika ini adalah rumahnya, karena jendelanya tidak memiliki pagar. Itu bisa dipakai untuk melarikan diri. Pak Kim langsung mengetuk pintunya, di mana di dalam, EX Napi itu sedang enak-enak bersama korban. Mendengar ada ketukan pintu, EX Napi itu marah dan mengancam Pak Kim dengan membawa pisau. Tapi korban di dalam berteriak, meminta tolong. Hingga Pak Kim mengetuk pintunya lebih keras. Dan benar saja, ketika pintunya terbuka, EX Napi itu akan melarikan diri lewat jendela. Tapi sayangnya, di bawah Jung-do sudah menunggunya. Dengan keahlian bela diri, Jung-do berhasil mengalahkan orang itu dengan menendang titiknya hingga kesakitan. Dan dengan polosnya, dia memakai pistol listrik hingga membuatnya pingsan. Dan pekerjaan pun berlanjut. Karena keberhasilannya, Pak Kim mentraktir makan Jung-do dan teman-temannya. Di sisi lain, di kantor, pegawai di sana mendapatkan ada 2 orang yang baterai gelang kakinya sudah lemah, dengan lokasi yang berbeda. Karena kekurangan orang, mereka langsung menelpon Pak Kim dan memberitahunya. Dengan kebetulan, Pak Kim sedang berada di wilayah salah satu EX Napi bermasalah itu. Sehingga Pak Kim dan Jung-do langsung bergerak bersama teman-temannya. Sesampainya di tempat tujuan, Pak Kim dan Jung-do langsung mencarinya dengan berbekalkan lokasi dari gelang kaki. Tapi di tengah perjalanan, gelang kaki yang dipakai EX Napi itu telah dilepas, sehingga mereka berdua tidak bisa menemukannya. Karena mereka berdua kesulitan mencari di tengah gang-gang itu. Jung-do meminta bantuan temannya,
untuk mencari ex-napi itu dengan drone. Sesaat setelah drone-nya diterbangkan, mereka menemukannya, dan Jungdo langsung bergerak dengan arahan Pak Kim. Sehingga tak butuh lama, Jungdo menemukannya. Dan dengan sekejap bisa meringkusnya. Melihat tidak ada kesempatan untuk menang, ex-napi itu mengancam Jungdo untuk pergi. Jika tidak, dia akan bunuh diri. Melihat itu, dengan bantuan Pak Kim, Jungdo menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Hingga ex-napi ini curhat. Jika dirinya sudah berusaha keras untuk hidup dengan baik, tetapi temannya malah mengolok-olok dirinya karena memakai gelang kaki itu. Itu membuatnya jengkel dan tidak bisa tidur, hingga dia ingin membunuhnya. Dengan kata-kata buayanya, Jungdo berhasil melukai hatinya dan tidak jadi bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Jungdo berpapasan dengan ex-napi yang keluar dari salon, tapi dia menghiraukannya. Kemudian, setelah mengubah warna rambutnya, dia pun segera pergi ke kantor. Tapi di jalannya, dia melihat ex-napi tadi sedang menggoda pelayan wanita di warkop. Melihat itu, Jungdo segera bergegas ke kantornya dan langsung mengawasi ex-napi tadi. Melihat ada yang aneh di monitornya, Jungdo langsung melaporkan kepada Pak Kim, yang membuat Pak Kim langsung menelepon ex-napi itu. Tapi ketika ditelepon, ex-napi itu mengatakan jika dirinya akan bermain sepuasnya. Mendengar itu, Pak Kim dan Jungdo langsung bergerak. Tapi di jalannya, ex-napi itu ke tempat yang tidak terjangkau sinyal, sehingga pelacakannya terganggu. Sesampainya di tempat, mereka berdua langsung menanyakan kepada pelayan wanita yang tadi, tapi dia tidak mengetahuinya, dan hanya menunjukkan arah kemana dia pergi. Dengan petunjuk yang kurang jelas, Pak Kim dan Jungdo berpencar untuk mencarinya. Jungdo tidak menemukan orang itu, hingga dia mengingat sesuatu. Tadi pagi dia berpapasan dengan orang itu di salon. Ternyata benar, target ex-napi ini adalah salon tersebut. Untung, sebelum aksi bejatnya terjadi, Jungdo menemukannya dan berhasil meringkusnya. Keesokan harinya, Pak Kim dan Jungdo mendapatkan tugas untuk mengawasi ex-napi yang bernama Kang Ki-jung dengan kasus kejahatan seksual dan memakaikannya gelang kaki untuk pengawasan selama 24 jam. Setelah itu, di lingkungan tempat tinggal Ki-jung, banyak orang-orang yang berdemo. Mereka menuntut hukuman mati atas kejahatan seksual yang dilakukan Ki-jung. Karena Ki-jung melakukan aksinya bukan hanya sekali, melainkan puluhan kali. Lalu, setelah itu, Jungdo mengawasi Ki-jung. Dia melihat Ki-jung bergerak keluar dari rumahnya, hingga Jungdo meminta izin Pak Kim untuk mengawasinya, supaya tidak terlambat jika terjadi sesuatu. Di jalannya, Jungdo melihat Ki-jung memasuki pertokoan, sehingga dirinya mengikuti Ki-jung ke dalam. Tetapi sampai di dalam, dia kehilangan jejaknya. Ternyata Ki-jung pergi ke basement. Dia bertemu seseorang di dalam mobil yang terparkir di sana. Di dalam mobil, seseorang itu menawari Ki-jung pekerjaan untuk membuat video enak-enak dengan anak-anak. Dengan bayarannya yang lumayan tinggi, Ki-jung pun menerimanya. Sesaat kemudian, Jungdo juga sampai di basement. Dia terus mencari Ki-jung, hingga di hadapan mobil yang di dalamnya ada Ki-jung, tapi karena mobilnya gelap, dia tidak bisa melihat ke dalamnya, yang membuat Jungdo pergi dan melapor ke Pak Kim. Mendengar itu, Pak Kim mencoba menelpon Ki-jung untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Ki-jung menjawabnya jika dia pergi ke pertokoan untuk membeli gimbab. Mendengar informasi itu, Jungdo ingin memastikan, dan ternyata Ki-jung bisa mengelabui Jungdo dengan alasan membeli gimbab. Sore hari itu, terlihat ada seorang gadis kecil yang baru pulang. Dia melihat anjing lucu yang dirantai di tiang. Lalu, ketika dia sedang bermain dengan anjing itu, tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya. Di kantor, Pak Cho melihat ada satu subjek yang baterainya 30%. Dia mencoba menghubunginya, tapi ponselnya mati. Lalu, Pak Cho langsung melapor ke Pak Kim tentang ex-napi ini. Mendengar itu, Pak Kim menelpon Jungdo untuk memberitahukan jika dirinya akan mencari ex-napi ini. Sedangkan Jungdo sedang mengawasi Ki-jung. Sesaat kemudian, Jungdo masih mengikuti Ki-jung, yang mana Ki-jung memasuki gedung. Ternyata, Ki-jung sengaja membuat Jungdo mengikutinya dan menjebak dengan beberapa orang. Sama seperti Jungdo, Pak Kim dan Pak Cho juga dijebak oleh ex-napi ini, di mana di sana sudah banyak orang yang menunggunya.
Jungdo, meskipun solo versus squad, dia berhasil mengalahkan mereka. Berbeda dengan Pak Kim dan Pak Cho, mereka berdua terluka parah karena pengeroyokan itu. Di sisi lain, Ki Jung sedang bersiap-siap untuk melakukan syuting dengan dibantu temannya. Tapi ketika Ki Jung akan memulai aksinya, Jungdo berhasil menemukan persembunyian mereka. Karena pintunya terkunci, Jungdo ingin memasukinya lewat jendela yang terhalang oleh pagar. Dan dia berusaha melepaskannya, lalu menyuruh seseorang untuk memanggil polisi. Setelah pagarnya lepas, Jungdo langsung masuk melewati jendela itu. Tapi di dalamnya, Jungdo langsung disergap oleh Ki Jung dan temannya. Meskipun Jungdo terluka, dia masih bisa mengalahkan mereka. Tapi ketika akan menyelamatkan anak kecil itu, tiba-tiba dari belakang Ki Jung bangkit lagi dan menyerang Jungdo dengan pisaunya. Untungnya polisi segera datang, yang membuat teman Ki Jung panik dan segera pergi. Tapi Ki Jung sendiri ditahan oleh Jungdo dengan memegang kakinya. Tapi polisi yang datang bukan tandingan Ki Jung, yang membuat Ki Jung berhasil lari dari sana. Di rumah sakit, terlihat ayah Jungdo tergesa-gesa mendengar anaknya yang terluka. Di ruangan itu terlihat Jungdo sedang berbaring dengan banyak luka akibat insiden itu, hingga ayahnya marah-marah melihat keadaan anaknya. Ketika ayahnya marah-marah, Jungdo sadar dan langsung menanyakan apakah Ki Jung berhasil ditangkap atau tidak. Ternyata pihak polisi kehilangan jejak Ki Jung, tapi polisi tetap berusaha mencarinya. Jungdo juga menanyakan kabar Pak Kim. Kemudian seseorang di sana menjelaskan jika Pak Kim sedang dilakukan operasi karena patah tulang leher, sedangkan Pak Cho mengalami mati otak dan dia meninggal di tempat. Mendengar itu, Jungdo pun tak kuasa menahan air matanya dan ia pun menangis. Setelah Jungdo pilih, dia mendapatkan kembali penghargaan. Ketika dirinya keluar, ada seorang wanita menghampirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai bibinya Minju, anak kecil yang menjadi korban itu. Bibinya datang untuk mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan Minju dan memberikan surat tulisan Minju. Setelah membaca surat itu, Jungdo menanyakan kabar Minju. Minju takut untuk keluar rumah. Kejadian itu selalu muncul di mimpinya. Akan tetapi, jika dia menceritakan tentang Jungdo, Minju bertahan dengan kuat. Jungdo kembali ke rumah sakit. Dia bertemu dengan teman-temannya. Tapi ketika mengetahui Ki Jung masih bebas, Jungdo mengajak teman-temannya untuk menangkap Ki Jung. Dengan si lembab mencari pemilik dari mobil yang Jungdo lihat di basement waktu itu. Dengan keahlian kakaknya si lembab, mereka bisa mengetahui nama pemilik mobil tersebut. Seketika itu juga, mereka berempat langsung bergerak ke rumahnya. Dengan pengetahuan dari YouTube, mereka berusaha membuka pintunya, tapi malah rusak. Ketika mereka akan kembali, pemilik rumah itu keluar. Dan ternyata benar, orang itu yang mereka cari. Dengan sigap, Jungdo langsung menangkapnya dengan mengikatnya di kursi. Sedangkan si lembab mencari bukti di komputer dengan bantuan kakaknya. Ternyata di komputer itu ada ratusan video seksual terhadap anak kecil. Mendengar itu, Jungdo emosi dan ingin membunuhnya. Tapi untung ditahan oleh temannya. Meskipun begitu, ada kesalahan kecil di mana alat setrumnya mengenai mata si penjahat tersebut, yang membuatnya berteriak kesakitan, membuat Jungdo dan temannya panik. Tapi salah satu temannya punya cara, di mana dia memberitahukan orang tersebut, jika matanya tidak segera diobati, matanya bisa buta. Dengan ancaman itu, orang tersebut berhasil buka mulut, dengan mengatakan jika dirinya mempunyai kartu yang terhubung dengan rekening gelap, dan Ki Jung memakainya. Di HP-nya ada SMS yang menunjukkan tempat Ki Jung memakai kartunya. Setelah mengetahui itu, di rumahnya, Jungdo dan temannya membuat rencana dengan menandai beberapa lokasi Ki Jung. Tapi ketika mereka akan keluar, ayahnya datang dan melihat pakaian Jungdo. Ayahnya pun melarang Jungdo untuk melakukan hal berbahaya lagi. Melihat ayahnya marah, Jungdo menyuruh teman-temannya untuk masuk kembali ke kamarnya. Dan Jungdo mengatakan, jika anak kecil yang dirinya selamatkan waktu itu belum bisa keluar rumah karena takut. Dan umurnya pun masih 10 tahun. Namun, sangat dalam hingga hatinya tertutup. Tahu apa yang Jungdo temukan hari ini, ternyata setan itu menyakiti anak lain. Memang ada polisi, mereka semua bekerja keras.
Karena itu, aku juga ingin bekerja keras agar tak menyesal. Aku juga ingin melakukan yang terbaik, jadi tolong biarkan aku pergi. Jika pergi sekarang, dia bisa kutangkap. Mungkin saat ini pun ada anak lain yang sedang gemetar dan menungguku datang. Kalau tak tahu, aku tak peduli. Namun aku tahu bagaimana aku bisa diam. Setelah mendengar itu semua, ayahnya pun mengizinkannya. Malam harinya, Jungdo sampai di tempat tujuan, dan mereka pun langsung mencarinya dengan berpencar. Sedangkan si Lembab jadi support di belakang menggunakan drone. Mereka menanyakan keberadaan Kijung kepada orang-orang di sekitar. Hingga di mana si cacing menemukan sesuatu di depan losmen Daewong, yang mana terdapat beberapa piring dan banyak sepatu pria. Kemudian Jungdo masuk ke dalam sendirian, karena hanya dirinya yang bisa bela diri. Ternyata benar, di dalam itu ada Kijung bersama teman-temannya. Jungdo pun meneriaki Kijung, sehingga Kijung dan temannya keluar dengan membawa alat perangnya masing-masing. Dan gelut pun terjadi, di mana Jungdo solo versus squad. Tapi ketika mereka semua sedang gelut, Kijung kabur melalui pintu belakang. Melihat Kijung kabur, Jungdo langsung menyuruh temannya untuk mengikuti Kijung dengan drone-nya. Setelah berhasil membereskan skuadnya, Jungdo mencari dengan arahan si Lembab. Tapi di ujungnya Kijung sudah menyadari drone tersebut dan menantang mereka. Kemudian gelut penuntunan pun terjadi antara Jungdo dengan Kijung. Jungdo berhasil disudutkan oleh Kijung hingga babak belur. Untung teman-temannya membantu Jungdo dengan menyerangnya menggunakan drone. Melihat itu, Jungdo kembali bangkit dan menyerangnya. Hingga akhirnya Jungdo menggunakan lasit menggunakan tendangannya. Dan akhirnya Kijung berhasil ditangkap oleh Jungdo. Setelah kejadian itu, Jungdo dan teman-temannya kembali mendapatkan penghargaan. Ketika acara itu berlangsung, Minju datang bersama keluarganya untuk berterima kasih kepada Jungdo. Dan film pun selesai.